Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normawati dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atau bagan organisasi tata usaha di SMAN 11 Banjarmasin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Struktur organisasi SMAN 11 Banjarmasin. SMAN 11 Banjarmasin adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam menjalankan kegiatannya, SMAN 11 Banjarmasin berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alamat SMAN 11 Banjarmasin di Jalan AMD Say Andai nomor 8 Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70121. Akreditas sekolah A. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ada bagan organisasi SMAN 11 Banjarmasin. Terdapat kepala sekolah, yaitu nama beliau Sari Oktarina MPD. Ada komite sekolah, yaitu Gusti Tahmid Afriyadi. Ada kepala tenaga administrasi sekolah, yaitu Dr. Andos Haji Isma Warda Asna. Ada pelaksana urusan administrasi kepegawaian, yaitu Erliani AMD. Dan pelaksana urusan administrasi kesiswaan, yaitu Sylvia Mahrinayati SPD. Pelaksanaan urusan administrasi pengsuratan dan pengarsipan, yaitu Muhammad Ahsanu Amala SAK. Pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, yaitu Ahmad Ramadhani. Dan pelaksana urusan administrasi keuangan dan bendahara gaji, yaitu Erliani AMD. Ada kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah yang berfungsi sebagai administrator, supervisor, dan pemimpin kependidikan. Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah. Tugas kepala sekolah yaitu 1. Menyusun program kerja, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah, menetapkan dan mengembangkan tujuan sekolah, membuat rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah, dan membuat rencana program induksi. Kedua, pelaksanaan rencana kerja, menyusun pedoman kerja, menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun, menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, menyusun K13 kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran. 3. Supervisi dan evaluasi, yaitu menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, melaksanakan evaluasi diri sekolah, dan melaksanakan evaluasi dan pengembangan K13. Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi kepala sekolah. Ada 7 fungsi utama kepala sekolah, yaitu 1. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin, kepala sekolah sebagai inovator, dan yang terakhir kepala sekolah sebagai motivator. Tujuan kepala sekolah. Tujuan kerja kepala sekolah adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh kepala sekolah sesuai dengan SKP di dalam Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan tugas kepemimpinan sebagai berikut: menjabarkan visi ke dalam misi target mutu, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah atau madrasah, membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu.
Sasaran kerja kepala sekolah yaitu kepala sekolah adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seseorang kepala sekolah sesuai dengan SKP yang di dalamnya termasuk rencana PKB. Kedudukan komite sekolah. Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satuan kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karena itu, maka komite sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut. Pertama, komite sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Kedua, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Ketiga, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Keempat, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan. Tujuan dan kewajiban komite sekolah yaitu menyusun AD dan ART komite sekolah, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RKAS, kriteria kerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Fungsi komite sekolah. Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka. Komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerjasama dan masyarakat, perorangan atau organisasi, atau dunia usaha dan dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Tujuan komite sekolah yaitu dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah. Kedudukan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah yaitu kantor urusan administrasi sekolah dipimpin oleh seorang kepala urusan tenaga administrasi sekolah yang bertugas membantu kepala sekolah dalam memberikan pelayanan urusan administrasi, operatif, serta penyiapan data dan informasi sekolah dalam rangka pengembangan organisasi sekolah secara keseluruhan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang kepala tenaga administrasi sekolah dibantu oleh beberapa staf yang diberi tugas menangani masing-masing urusan yang menjadi tanggung jawab kantor administrasi sekolah. Juga terdapat 3 kedudukan kepala tenaga administrasi, yaitu sebagai pemimpin, sebagai koordinator, dan sebagai pengelola urusan administrasi sekolah. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 260 dan 261
tahun 1996. Tugas pokok Kepala Tenaga Administrasi Sekolah sebagai berikut. 1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. 2. Pengelolaan keuangan sekolah. 3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. Yang keenam, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah. Yang ketujuh, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Yang kedelapan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Fungsi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah yaitu 1. Membantu kepala sekolah atau madrasah dalam kegiatan administrasi urusan surat menyurat ketatausahaan sekolah madrasah yang berkaitan dengan pembelajaran. 2. Pelaksana urusan kepegawaian bertugas membantu dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah atau madrasah. Ketiga, pelaksana urusan keuangan bertugas membantu dalam mengelola keuangan sekolah atau madrasah. Yang keempat, pelaksana urusan perlengkapan atau logistik bertugas membantu dalam mengelola perlengkapan atau logistik sekolah atau madrasah. Yang kelima, pelaksana sekretariat dan kesiswaan bertugas membantu kepala tata usaha atau kepala subbagian tata usaha dalam mengelola kesekretariatan dan kesiswaan. Pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Kedudukan pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Kedudukan urusan administrasi kepegawaian yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing, dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mentaati ketentuan jam kerja, hadir tepat waktu, dan menandatangani daftar hadir atau absensi komputer. Fungsi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian. Yang A. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial sendiri memiliki arti fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengutamakan pengelolaan atau tindak teknis. Hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Perencanaan meliputi penentuan kebutuhan pegawai, antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kebutuhan pegawai, dan lain-lain. Hal ini termasuk di dalamnya perencanaan untuk mengisi kursi dan posisi yang akan kosong. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas dan wewenang yang juga biasanya ditujukan melalui hierarki dan struktur organisasi. B. Fungsi operatif dan teknis. Fungsi operatif atau fungsi teknis ini berarti kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih teknis meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, hingga pensiun pegawai. Pengadaan pegawai ini meliputi proses rekrutmen pegawai dan seleksi. Pengembangan pegawai ini bisa meliputi pengembangan kemampuan atau skill dari karyawan melalui training, seminar, dan lain-lain. Begitu juga dengan aspek lain. Tugas pelaksana urusan administrasi kepegawaian. 1. Memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan standar PTK. 2. Membantu merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian. 4. Mengelola buku induk administrasi DUK. 5. Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian. 6. Menyiapkan format-format kepegawaian. 7. Memproses kepangkatan, mutasi, dan promosi pegawai. 8. Menyusun laporan kepegawaian. 9. Menyusun dan menyajikan data atau statistik kepegawaian. 10. Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan kepegawaian. 11. Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian. Tujuan pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Tujuan utama dari administrasi kepegawaian adalah untuk menyeimbangkan jumlah pegawai
Pelaksana urusan administrasi keuangan dan bendahara gaji. Kedudukan pelaksana urusan administrasi keuangan dan bendahara gaji secara sederhana, administrasi keuangan merupakan semua hal yang berkaitan dengan pendataan, pencatatan, dan pengeluaran untuk menandai segala macam kegiatan operasional sekolah. Oleh karena itu, sekolah sangat membutuhkan administrasi keuangan agar semua kepentingannya dapat diatur sesuai rencana. Tugas dan fungsi pelaksana urusan administrasi keuangan dan bendahara gaji: menerima RAPBS setiap awal-awal tahun ajaran baru, membuat perencanaan anggaran bulanan dan tahunan, mengelola sumber dana dan pengeluarannya, membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan, membuat usulan gaji karyawan dan membayarkan gaji guru dan karyawan. Tujuan pelaksana urusan administrasi keuangan dan bendahara gaji: 1. Memperlancar proses keluar masuknya keuangan. 2. Transaksi uang lebih mudah. 3. Bukti transaksi. 4. Memantau kondisi keuangan sekolah. 5. Menciptakan keteraturan keuangan. 6. Koordinasi keuangan jadi lebih mudah. 7. Mengurangi kesalahan saat membuat laporan keuangan. 8. Perencanaan keuangan perusahaan jadi lebih baik. Pelaksana urusan administrasi kesiswaan. Kedudukan pelaksana urusan administrasi kesiswaan: melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing, dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, berpakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku, menaati perintah kedinasan dari atasannya, dapat menyimpan rahasia yayasan atau sekolah. Fungsi pelaksana urusan administrasi kesiswaan. Fungsi pelaksana administrasi kesiswaan secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Fungsi administrasi kesiswaan secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi. 7. Tugas pelaksana urusan administrasi kesiswaan: 1. Membantu kegiatan penerimaan peserta didik baru. 2. Membantu kegiatan masa orientasi siswa. 3. Membantu mengatur rasio peserta didik per kelas. 4. Mendokumentasikan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kelima, membuat data statistik peserta didik. Yang keenam, menginventarisir program kerja pembinaan peserta didik secara berkala. 7. Mendokumentasikan program kerja siswa. 8. Mendokumentasikan program kegiatan pengembangan diri. 9. Membuat layanan sistem informasi dan pelaporan hubungan sekolah dengan masyarakat. 10. Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan pelaksana urusan administrasi kesiswaan. Tujuan pelaksana urusan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, administrasi kesiswaan di sekolah disusun untuk memberi petunjuk bagi penyelenggara dan pengelola administrasi kesiswaan dapat tertib dan teratur sehingga mendukung tercapainya tujuan sekolah. Sasaran pelaksana
Urusan administrasi kesiswaan adalah seluruh siswa pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan. Pelaksana urusan administrasi, pengsuratan dan pengarsipan. Kedudukan pelaksana urusan administrasi, pengsuratan dan pengarsipan. Pada pelaksana urusan administrasi, pengsuratan dan pengarsipan yang dilakukan oleh tenaga administrasi, yaitu mengagendakan surat masuk dan keluar, membuat surat dinas, membuat surat undangan, membuat surat edaran, membuat surat tugas, membuat surat perintah perjalanan dinas, membuat surat pengantar, membuat surat keterangan, mengklasifikasi surat dan sifat surat, mengarsipkan surat di file surat sesuai kode, membuat surat pernyataan, membuat program kerja, membuat laporan yang tidak terlaksana yaitu mengisi buku kegiatan harian, meneruskan deposisi surat masuk, membuat berita acara. Tugas dan fungsi pelaksana urusan administrasi, pengsuratan dan pengarsipan. 1. Program pelayanan harian, yaitu mengisi buku kegiatan harian, mengagendakan surat masuk dan keluar, meneruskan deposisi surat masuk, membuat surat dinas, membuat surat undangan, membuat surat edaran, membuat SPPDP, membuat surat pengantar, membuat surat keterangan. 2. Program pelayanan mingguan, yaitu mengklasifikasi surat dan sifat surat, mengarsipkan surat di file surat sesuai kode. 3. Program pelayanan bulanan, membuat surat pernyataan, membuat berita acara. 4. Program pelayanan tahunan, membuat program kerja, membuat laporan. Operator sekolah. Kedudukan operator sekolah merupakan tenaga administrasi sekolah TAS yang salah satu tugas adalah untuk memasukkan data sekolah maupun peserta didik dalam Dapodik atau data pokok pendidikan. Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Tugas dan fungsi operator sekolah dan pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. 1. Berkaitan dengan aplikasi Dapodik. Di sini tugas dari operator sekolah antara lain menginstal aplikasi Dapodik, input data di Dapodik, update data di Dapodik, memastikan data yang telah diinput dan diupdate sudah sinkron di manajemen, misalnya di manajemen Dapodik. 2. Mendaftarkan diri sebagai operator sekolah di website SDM Data Kemendikbud. 3. Melakukan verifikasi dan validitas satuan pendidikan. 4. Melakukan verifikasi dan validitas pendidikan dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan verifikasi dan validitas peserta didik. 6. Menginputkan data penjamin mutu pendidikan. 7. Pemeriksa SIM, PKB, serta GTK. 8. Pengisian absensi online DHGTK online. 9. Upload data sekolah di SISPENA. 10. Pengajuan CAP untuk melaksanakan program VIP. Tujuan operator sekolah yaitu 1. Meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer. 2. Menambah wawasan tentang sistem manajemen sekolah. 3. Melatih kesabaran, kedisiplinan, dan persistensi. 4. Cepat mengetahui informasi update tentang pendidikan. Pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Tugas pokok dan fungsi bagian umum dan sarana prasarana. Bagian administrasi umum dan sarpras atau sarana prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana administrasi dalam urusan sarana prasarana, perlengkapan umum dan kerumah tanggaan, serta persuratan dan pengarsipan di lingkungan sekolah. Tugas pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. 1. Program pelayanan harian, mengisi buku kegiatan harian, membuat buku pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan non-inventaris, membuat buku peminjaman dan pengembalian barang inventaris. 2. Program pelayanan mingguan, mendatangani semua faktor
Belanja barang yang diterima dari dana APBD atau APBN. 3. Program atau pelayanan bulanan. Mengisi buku induk atau buku golongan barang inventaris, membuat kartu inventaris barang, membuat kartu inventaris ruang, membuat buku pencatatan penerimaan barang inventaris dan non-inventaris, membuat buku barang ATK yang harus ditambah atau dibeli. 4. Program pelayanan triwulan, yaitu membuat kartu stok barang persediaan yang ada di gudang, membuat laporan triwulan dan tahunan barang inventaris dan non-inventaris. 5. Program atau pelayanan tahunan, membuat program kerja, mengusulkan kebutuhan barang untuk 1 tahun anggaran. Tujuan pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi sarana dan prasarana adalah tidak lain agar semua kegiatan tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana semakin lama dirasakan semakin rumit karena pendidikan yang juga menyangkut masyarakat atau orang tua murid yang terlibat langsung dalam pendidikan tersebut. Oleh karena itu, apabila administrasi sasaran dan prasarana berjalan dengan baik, maka semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.